Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berada di depan benteng Vredenburg, sebagaimana orang-orang Belanda melafalkannya ya, di kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita seperti biasa kita akan mengulik sejarah di balik berdirinya benteng Vredenburg ini. Dan tentu saja seperti biasa bersama peneliti sejarawan kita Pak Nur Fajarudin ya, dan beliau ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita jalan-jalan kemana? Sekarang kita di sini. Iya. Tadi ada di Masjid Gede. Iya. Masjid Gede Kota Gede kan? Iya. Masjid Gede Mataram. Sekarang kita sudah di pusat kota Yogyakarta. Mantap banget. Di depan benteng Vredenburg. Oke. Di depan sana Malioboro. Ya. Bener nggak? Nah, bener banget. Nah, ini saya sebenarnya pengen mastiin. Sebenarnya kan nama bentengnya Vredenburg gitu ya. Nah, ini kan nama Belanda ya gitu ya, pakai bahasa Belanda. Nah, ini sebenarnya yang bangun siapa ya? Belanda sendiri atau keraton atau bagaimana? Ini yang bangun Belanda. Oh, Belanda gitu. Jadi ya. kalau tidak salah ya, sepada perjanjian Gianti itu Belanda itu ingin memastikan keraton-keraton di Jawa ya, dua itu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Jogja ini bisa mereka awasi. Oh, okay. Makanya mereka kemudian kalau di Surakarta ada Westenburg, di sini ada Vredenburg. Itu dibangun di, kalau tidak salah mulai pembangunannya di era Hamengkubuwono I. Okay. Itu kan sebatas perang Gianti, perjanjian Gianti. Jadi memang fungsinya untuk apa? Fungsinya memang untuk mengawasi. Jadi ini bikinan Belanda ya untuk mengawasi keraton. Ya, makanya kan hanya sepelemparan batu lah dengan keraton itu. Jadi gitu fungsinya. Iya. Tapi memang sebenarnya kenapa kok Belanda pengen mengawasi keraton kemudian dan lain sebagainya sehingga membangun benteng ini, sebenarnya apa yang ada? Ya kalau kita tadi kan di mana? Di Kota Gede, Mataram. Mataram itu kan penguasa terbesar Jawa. Oke. Penguasa terbesar Jawa. Di sana di barat sana ada Banten, terus kemudian Batavia, Belanda. Nah, Belanda itu tidak ingin kekuasaannya di Jawa itu berhadapan dengan Mataram. Karena ya lawannya pasti Mataram ya. Kita tahu Sultan Agung ngirim pasukan ke sana 2 kali kan. Nah, makanya kemudian mereka istilahnya itu sedemikian rupa ya agar jangan sampai ada, karena gini, Belanda itu menghadapi nanti 3 kali perlawanan Wangsa Mataram. Oh, iya. Yang pertama Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang kedua Hamengkubuwono I, ya perang Palianagari namanya, atau orang di sejarah sebutnya perang Gianti. Itu menyebabkan VOC bangkrut. Oh iya. Jadi VOC itu bangkrut gara-gara itu. Salah satunya. Jadi VOC itu besar banget. Jadi kalau dikatakan 10 perusahaan terbesar sekarang, kalau dananya dikumpulkan itu baru menyamai harta kekayaannya VOC. Wah. Jadi jangan dikira wah yang jajah Indonesia itu perusahaan mau dodol bawang berambang aja kok kalah. Itu mereka kuat sebenarnya. Oh, iya, jadi VOC itu hartanya banyak dia. Jadi lebih kaya dibandingkan Google. Lebih kaya dibandingkan Facebook gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. Makanya mereka itu ya sedemikian rupa jangan sampai menghadapi perlawanan sengit dari Wangsa Mataram. Walaupun nanti setelah itu ada perlawanan ketiga yang ngeri di Ponegoro. Oh iya, benar. Pangeran Diponegoro nanti. Iya. Dan sebenarnya apa sih yang dimiliki atau yang ditakuti oleh orang-orang Belanda begitu ya, sehingga
orang-orang Belanda melakukan berbagai macam effort upaya untuk melakukan mengawasi orang-orang atau dari keraton, kemudian dari Mataram begitu. Apa sebenarnya yang dimiliki oleh keraton? Satu mungkin yang pasti kan sumber daya manusia dan alam. Sumber daya manusia dan alam. Dan yang paling menarik itu adalah spirit, ideologi yang dimiliki oleh keraton-keraton Jawa itulah yang sebenarnya paling ditakuti oleh Belanda. Dan itu tidak lain bukan adalah ideologi Islam. Jadi keraton ini Surakarta misalnya atau dulu Mataram, mereka kan pakai ideologi Islam. Ya, Hamengkubuwono I juga ideologi Islam. Bahkan kalau kita bisa lihat kan di sana lambangnya Pakubuwono 10 dengan tugro ala Utsmaninya. Belum lagi nanti di masa di masa Pangeran Diponegoro dengan gelar Sultan Abdul Hamid, Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panatagomo Khalifatur Rasulillah ingkang jumeneng ing tanah Jawi kaping kalih. Nah, itu kan tulisannya gitu itu. Itu gelar yang ngeri bagi Belanda. Ya, Sultan Agung dengan Sultan Abdullah Muhammad Al-Matarami Al-Jawi itu udah bagi Belanda. Mereka ini adalah orang-orang yang punya link up dengan Utsmani, dengan ideologi Islam, dan pasti mereka lah yang akan membangkitkan jihad fisabilillah melawan Belanda. Ya Belanda penjajah, mereka. Itulah yang paling ditakuti oleh Belanda, dan mereka membangun. Ini bukan bangunan, tapi mereka juga perangnya bukan hanya perang bersenjata, tapi juga perang politik, perang budaya. Yang tadi mungkin bagaimana kemudian budaya Jawa itu dibelokkan, yang itu Islami seakan-akan tidak Islami, seakan-akan sinkretis dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Belanda sedemikian rupa agar orang Jawa nggak ngelawan lagi. Iya. Lalu kemudian dari bangunan, salah satu upaya dari Belanda untuk melakukan pengawasan kepada keraton ini sebenarnya berdampak seperti apa? Apakah berhasil atau mungkin gagal atau seperti apa? Kalau dari sini sih sebenarnya gagal, karena waktu nggak lama kemudian benteng ini menarik dibandingkan Westenberg, lebih lambat pembangunan ini. Karena memang sengaja oleh Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II itu sengaja dilambat-lambatin. Ya bahan bangunannya itu diperlambat dan sebagainya, pokoknya itulah. Ya, tapi dan akhirnya kan terbukti mereka tidak sanggup menghindari perang Jawa. Perang Jawa 1825 itu mereka gagal. Ya, itu perlawanan yang cukup besar, bahkan selama 6 hari, selama 1 minggu Jogja itu dikepung oleh bala tentara Diponegoro. Dan Belanda nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mereka nggak sembunyi di sini, mungkin udah disikat. Jadi sampai dikatakan di Babat Diponegoro itu Jogja dijadikan wono bongbongan, hutan api, dibakar, di bumi hanguskan oleh pasukannya Pangeran Diponegoro. Jadi kalau dikatakan gagal, walaupun kemudian setelah perang Diponegoro dibuat sedemikian rupa, ada perang pemikiran, nah itu baru Belanda berhasil. Oke. Mantap sekali. Jadi ini sebenarnya perjalanan ceritanya ini masih terus berlanjut ya, tentu saja. Iya. Jadi kira-kira kalau dari situs yang kita kunjungi ini, Benteng Vredeburg, ini sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita ambil kita sebagai kaum muslim khususnya? Yang bisa kita ambil sih bagi saya satu ya, kita bangga bahwa nenek moyang kita dulu tuh ibaratnya membuat penjajah itu nggak bisa tidur nyenyak. Mereka bangun gini itu kan artinya mereka nggak bisa tidur nyenyak itu. Ya, selama menjajah Nusantara ya, tapi kuncinya satu, selama ideologi Islam, selama pemikiran Islam itu masih terjaga, spirit Islam itu masih ada, ya dimanapun penjajah itu ya pasti disikat. Nah, kalau kata Sayyidina Ali kan, kaum muslimin itu tidak akan memerangi orang yang berbeda keyakinan, tapi kaum muslimin pasti akan mengangkat senjata terhadap mereka yang melakukan kezaliman di muka bumi. Dan itulah yang kemudian mungkin mengilhami sampai ke era pergerakan nasional, ke era kemerdekaan, sampai undang-undang kita kan tulisannya
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu kan ya itu bukti bahwa dulu nenek moyang kita, founding father kita itu memegang spirit itu untuk dia menghadapi penjajah ini. Gitu. Iya, jadi luar biasa sekali pemirsa bahwasannya kekuatan yang ditakuti oleh para penjajah itu adalah sebenarnya fighting spirit ya. Jadi semangat juang dari kaum muslimin itu ketika kaum muslim memiliki itu, memegang teguh ideologi Islam, ingin untuk melawan kezaliman, penjajahan, maka dengan berbagai macam sumber daya yang mereka miliki, dengan berbagai macam keterbatasan yang mereka miliki, mereka akan tetap berjuang. Dan itu yang membuat orang-orang Belanda itu takut. Padahal orang-orang Belanda apa? Memiliki berbagai macam sumber daya, harta kekayaan. Kalau tadi katanya VOC, perusahaan yang hartanya itu sebesar 10 perusahaan besar dikumpulkan menjadi satu ya, di luar biasa sekali. Baik, kiranya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di situs selanjutnya, di jejak-jejak yang akan kita telusuri berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.